Ririn itu suka ngeslot. Sebelum ada pengakuan Prio, di VT aku itu ada tuh, aku curiga kalau Ririn itu suka ngeslot. Makanya dia itu bisa senekat itu, yaitu gimana caranya biar dapat uang buat ngeslot walaupun ngilangin nyawa orang. Jadi di sini terkuak ya di persidangan, ternyata terdakwa Ririn ini memang pecandu judi online. Ya, sisanya itu dibuat sama Ririn itu buat main sulap itu. Dibuat itu? Main sulap itu Ririn. Main sulap? Iya. Iya. Dan menurut keterangan saudara Prio atau terdakwa Prio ini juga bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lain. Bagaimana mendepokkan untuk judi online kalau terdakwa membawa uang sendiri secara tunai? Bagaimana caranya? Kita transfer ke si bank yang punya terdakwa. Kemudian uang yang ada di rekening dana terdakwa, kebetulan terdakwa juga punya akun judul, betul itu yang saudara katakan. Kemudian dimainkan oleh saudara dari uang 200.000 lewat akun judulnya terdakwa, lalu menang sebesar 7 juta. Jadi benar ya, sebenarnya ada main judul, kemudian ya, transfer saksi disumpah ya. Iya betul. Kalau suatu saat bisa dibuktikan nanti saksi memberikan keterangan palsu nanti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sarang informasi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat, baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, di sini kita akan berdiskusi, masih terus akan berdiskusi sebelum akhir kasus ini dan semua keluarga mendapatkan keadilan. Kita akan terus membahas kasus pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu, yang tentunya kita jika melihat ini kesadisan, kebrutalan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh para terdakwa ini. Lalu pertanyaannya, kenapa pelaku ini tega menghabisi satu keluarga di Indramayu? Bahkan ada satu balita pun yang menjadi korban ya, yang umurnya kurang dari 1 tahun, ini sangat luar biasa sekali. Itu pun menjadi korban. Tentunya hal ini ada yang melatar belakangi teman-teman ya, ada yang melatar belakangi kenapa mereka ini, pelaku ini berani melakukan hal yang sebejat itu, sekeji itu, dan sebiadab itu. Dan akhirnya teman-teman teka-teki ini terungkap ya. Jadi kita akan membahas kemanakah Aman Yani juga, dan ini karena ada kaitannya dengan hal ini ya teman-teman. Nanti ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Kita akan membahas kemanakah Aman Yani dan apa yang melatar belakangi para pelaku ini sampai setega itu dan tidak punya hati sama sekali hingga melakukan penghabisan nyawa satu keluarga di Pauman Indramayu ini. Tentunya ini sangat menarik sekali jika untuk kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini terkuak ya di persidangan, ternyata terdakwa Ririn ini memang pecandu judi online. Yang mau saya tanyakan ini, pada saat terdakwa Ririn ngasih ke saudara untuk disuruh ngambil, benar nggak disuruh ngambil ya? Uang dana? Iya. Benar? Ya. Itu ada di dalam HP yang mana? HP-nya saya. Ya, waktu awal ambil itu 3 juta itu HP-nya korban. Ya. Jadi yang mana tuh? Yang warna merah atau yang warna hitam? yang warna hitam itu. Warna hitam. Ya. Terus? Nah, yang di 10 juta itu HP-nya saya. Yang 10 juta? Di HP-nya saya, jadi si Ririn itu bilang, ini nomornya dananya si Budi, sama nomor PIN-nya Budi, kamu ambil pakai HP-nya kamu. Dibawalah ke akun dana tersebut. Iya. Diambil. Iya. Berapa tadi dia punya? Yang awal itu 3 juta, yang keduanya itu saya ambil 10 juta karena buat adminnya juga. Itu 10 juta. Iya, sisanya itu dibuat sama Ririn itu buat main sulap itu. Dibuat itu? Main sulap itu Ririn. Main slot? Iya. Ininya? Iya. Dan menurut keterangan saudara Prio atau terdakwa Prio ini juga bersesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lain. Ada saksi lain pun yang mengatakan bahwa Rin juga pernah melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas, yaitu bermain judi online. Uang 100.000 dari siapa terdakwa? Itu terdakwa bawa sendiri. Kita terdakwa bawa habis beli rokok. Memang kita bilang bos pakai gitu. Cuma dia itu ada sisa segini, akhirnya ya kita jatuhkan ke akun dia juga. Cuma kita nebak bola saja. Bagaimana mendepokkan untuk judi online
kalau terdakwa membawa uang sendiri secara tunai, bagaimana caranya? Kita transfer ke si bank yang punya terdakwa. Transfernya kemana? Kan di rumah saudara waktu ketemu. Iya, kita keluar pakai motor ke si bank. Kita terdakwa tidak pernah ada uang 200, kita tidak pernah. Oke, saya lanjutkan. Setelah terima uang 200.000, kemudian saudara saksi minta dikelola saja, dikelola dulu uangnya. Kemudian terdakwa mengatakan, ya nggak apa-apa, yang penting ada rokok. Lalu saudara memberikan rokok. Nah, kemudian uang yang ada di rekening dana terdakwa, kebetulan terdakwa juga punya akun judul, betul itu yang saudara katakan. Kemudian dimainkan oleh saudara dari uang 200.000 ya, lewat akun judulnya terdakwa, lalu menang sebesar, sebentar saya bertanya, menang sebesar 7 juta. Lalu saudara memberikan kepada terdakwa 1,5 juta dan 5,5 juta ditransferkan ke istri saudara bernama Ami ke rekening BRI hasil judulnya itu. Itu uang awalnya dari Amaniani. Benar atau tidak istri saudara mempunyai rekening BRI? Betul. Kalau untuk 5.500.000 tidak, dan rekeningnya bisa dicek. Itu kita masih ingat itu 2.300.000 dan terdakwa juga ditransfer 1.700.000. Rekeningnya bisa dicek, bisa dibuktikan juga. Kalaupun ia masuk 5.500.000. Oke, berarti ada transfer 2.300.000. Iya betul. Ke rekening istri saudara. Iya. BRI. Iya betul. Uang dari mana? Ya itu kita nembak bola itu kebetulan betul semua. Jadi benar ya, sebenarnya ada main judul, kemudian Iya, ada betul. transfer ke rekening istri saudara. Betul. Nah, hanya saja saudara membantah kalau uang itu dari Amaniani. Betul. Tapi kalau saudara, saya tanya sekali lagi nih, saksi disumpah ya. Iya betul. Kalau suatu saat bisa dibuktikan nanti, ya nanti saksi memberikan keterangan palsu nanti. Siap. Saat Amaniani video callan dengan terdakwa bulan Juni 2025, 2 bulan sebelum dia pembunuhan, saksi itu menurut terdakwa itu melihat video call terdakwa sama Amaniani. Coba saksi jawab dengan jujur. Tidak pernah melihat, tidak pernah video call. Kalaupun iya kita masih ingat. Tidak pernah melihat atau terdakwa tidak pernah video call. Memang saksi tahu terdakwa tidak pernah video call. Artinya tidak pernah kita melihat saksi terdakwa video call di sebelah kita, tidak pernah video call. Oke. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan rangkaian-rangkaian peristiwa yang sudah kita tahu sebelumnya. Kenapa Ririn menyebut nama Amaniani, kenapa Ririn menyebut nama Joko dan lain-lain. Tentunya ini adalah alibi-alibi Ririn yang dibangun, atau skenario licik, skenario busuk Ririn yang dibangun agar Ririn ini bebas dari jeratan hukum. Karena jika kita berpikir Ririn mengatakan bahwa pelaku utamanya ini adalah Amaniani, Joko Hardi, itu tidak akan ditemukan teman-teman ya. Tidak akan ditemukan, menurut Ririn kan seperti itu, agar ini semua tidak terbongkar, kan gitu ya. Agar tidak terbongkar, memang sudah diatur strategi licik, strategi busuk Ririn ini memang sudah diatur. Sehingga hal ini pun terkuak di persidangan bahwa memang pelaku yang sebenarnya ini, jika menurut CCTV yang ada ya, karena di situ ada Ririn. Jika menurut CCTV yang ada di situ, ternyata pelakunya nggak ada yang namanya Amaniani, karena di CCTV tersebut tidak ada kegiatan orang lain, tidak ada orang lain selain terdakwa Ririn dan terdakwa Prio yang ada di kios Budi. Ya, jika kita melihat di persidangan tersebut. Dan jika kita membahas tentang judi online atau kecanduannya seorang terdakwa Ririn ini, ya mungkin bisa jadi ya terdakwa Ririn ini berani melakukan hal yang bengis, yang kejam, karena mungkin sudah kecanduan dan mungkin banyak sekali kekalahannya. Bahkan mungkin Ririn itu punya hutang kepada seorang tersebut. Atau jangan-jangan ya, yang disebut-sebut yang namanya Amanian ini juga menjadi korban, dugaannya seperti itu. Jadi korban dari saudara Ririn sendiri. Dan Ririn beralibi bahwa Amanian ini punya hutang kepada Ririn.
Atau jangan-jangan kebalikannya, jangan-jangan Ahmad Yani dihabisi karena kebalikannya, ya ini dugaan saya, jangan-jangan Ahmad Yani dihabisi karena dugaannya terdakwa Ririn ini punya hutang kepada Ahmad Yani. Ini juga bisa jadi, ya, bisa jadi karena ditagih-tagih terus, ya, mungkin bisa jadi dan akhirnya orang khilaf, ya kan, bisa jadi Ririn ini menghabisi, ya, dugaannya menghabisi Ahmad Yani, ini bisa jadi. Dan jika kita melihat apa yang berkembang di beberapa media sosial, dari beberapa podcast dan beberapa saksi yang mengatakan bahwa Ririn ini ya bisa menguasai KTP, ATM, buku tabungan, dan dokumen-dokumen yang sangat penting. Bagaimana cara Ririn ini menguasai dokumen-dokumen tersebut? Jika kita berpikir secara logika, atau kita jika berpikir secara nalar dan logika, bisa jadi dugaannya Ahmad Yani ini dihabisi terlebih dahulu, barang-barangnya diambil seperti KTP dan lain-lain. Lalu barang-barang tersebut diambil dan kita semua tahu dana pensiun saudara Ahmad Yani bisa dicairkan oleh terdakwa Ririn. Bisa jadi dana pensiun dan uang yang sudah cair tersebut dihabiskan untuk bermain, yaitu judi online. Karena memang kalau sudah kecanduan di judi online, ini sangat luar biasa sekali, tidak akan bisa sembuh-sembuh, ya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Bahkan jika seseorang sudah bermain di hal tersebut, bisa jadi orang tersebut nekat dan bisa tidak lagi berpikir secara normal karena hanya ingin melampiaskan nafsu bejatnya agar ya rasa penasaran tersebut bisa terlampiaskan, walaupun entah itu kalah atau menang, kan seperti itu ya. Dan jika kita melihat ada beberapa hal tentang kenapa katanya yang namanya Ahmad Yani itu jika dihubungi sangat susah sekali, di SMS pun ya itu kadang HP aktif, kadang HP tidak, akan tetapi kalau di SMS balas, tapi HP itu jarang aktif, bahkan kalau di telepon ini tidak pernah angkat atau tidak pernah nyambung, ya. Jangan-jangan lagi ini apakah sebenarnya HP tersebut ada di tangan terdakwa Ririn? Ini pertanyaan besar, dan ini dugaannya kalau menurut saya ya bisa jadi HP tersebut dikuasai oleh terdakwa Ririn. Ini dugaannya seperti itu. Ini sangat mengerikan sekali teman-teman ya. Sangat-sangat mengerikan sekali seseorang yang kecanduan judi online, itulah jadinya sampai nekat dan berani melakukan hal-hal yang tidak di luar nalar. Bahkan ini kelakuan yang sangat biadab sekali yang dilakukan oleh terdakwa Ririn, jika memang terdakwa Ririn ini pelakunya ya. Itulah yang berkembang saat ini ya teman-teman. Jadi terkuak di persidangan bahwa ternyata terdakwa Ririn ini memang pelaku atau pecandu ya, pecandu judi online. Dan ini semua tentang Ahmad Yani ini akan terkuak teman-teman ya. Nanti saya yakin hal ini akan terkuak, dan dugaan saya ini ya mohon maaf sekali ya, ini dugaan saya karena ini suatu keyakinan ya bahwa Ahmad Yani ini seakan kayaknya ini sudah tidak ada teman-teman ya. Dan jangan-jangan Ahmad Yani ini menjadi korban pertama kali ya setelah kasus ini terbongkar. Dan memang sebelum Budi ini Ahmad Yani sudah dihabisi duluan, barang-barangnya diambil, dirampas semuanya ya untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Lalu Ririn semakin dalam, semakin terpuruk, semakin jatuh, akhirnya berani melakukan hal-hal yang ini Budi atau keluarga Pak Haji Syahroni ini adalah korban yang berikutnya. Ini yang sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya. Jangan-jangan Budi ini adalah korban yang berikutnya ya, karena seseorang yang bermain di judi online seperti itu orangnya nekat teman-teman ya. Jangan luar biasa sekali, terkuak di persidangan. Dan dugaan saya dari awal memang ya seperti itu. Mungkin bisa jadi karena kita jika melihat kabar berita yang sering beredar, seseorang pecandu judi online itu orangnya nekat-nekat dan berani melakukan hal apa saja, merampok ya, pokoknya kita ngeri lah jika kita melihat hal tersebut teman-teman ya. Jadi hal ini mudah-mudahan penegak hukum bisa menguak dan membongkar kasus ini ya teman-teman ya, agar Ahmad Yani ini bisa diketahui kemana sebenarnya keberadaannya Ahmad Yani ini dan tidak menjadi teka-teki. Dan saya yakin penegak hukum ini tidak akan bisa dikelabuhi oleh terdakwa Ririn, walaupun Ririn membuat skenario yang sangat
pintar dan rapih, tentunya akan terbongkar juga, karena ini namanya kejahatan, pasti akan terbongkar dan akan terkuak sampai akar-akarnya, ya, agar keluarga saudara Aman Yani ini juga tidak jadi penasaran terus dan tidak menjadi kepikiran terus gitu ya. Karena sangat tidak mungkin sekali teman-teman ya, jika kita melihat ya kronologisnya Aman Yani hilang pada tahun 2016 teman-teman ya. Kan tapi ini sudah tahun 2026, 10 tahun tidak ada kabar sama sekali satupun kepada siapapun kecuali kepada terdakwa Ririn, dan hanya kepada salah satu kuasa hukum Ririn waktu itu ya. Itu cuman satu kali aja, itu di SMS, dan itu kan sangat diragukan sekali kalau hanya cuman SMS dan saat dihubungi pun tidak ada. Ini kan sangat meragukan sekali. Saat dihubungi di telepon ini katanya teleponnya sudah mati. Dan jika kita berpikir sederhana secara logika, ini memang sangat tidak mungkin seorang yang pergi 10 tahun akan tapi tidak ada kabar sama sekali. Padahal Aman Yani ini punya keluarga, punya anak, punya istri waktu itu ya, walaupun sekarang ini sudah jadi mantan. Orang yang meninggalkan keluarganya bertahun-tahun itu pasti ingin diskusi sama keluarganya. Walaupun orang tersebut punya kasus, punya hutang, punya apapun, pasti menghubungi keluarganya. Tidak mungkin tidak menghubungi keluarganya ya teman-teman ya. Dan tapi hal ini tidak terjadi, dan saudara Aman ini tidak menghubungi sama sekali. Ini kan tidak masuk di nalar ya, dan sangat tidak mungkin sekali tidak menghubungi keluarganya satu kali pun. Karena jika seseorang mempunyai problem saat kepergiannya atau meninggalkan hutang, meninggalkan apapun gitu ya, karena tidak berani di rumah, tentunya pasti akan mengabari keluarganya, karena diskusinya hanya sama keluarga, sama teman terdekat, pasti seperti itu. Akan tetapi jika ini tidak ada diskusi dan tidak ada kabar sama sekali, ini patut dicurigai. Apakah orang tersebut sudah tiada? Sebenarnya patut dicurigai gitu ya teman-teman ya. Dan jika kita melihat dari cara berkomunikasi Aman Yani ini, hanya komunikasi sama Ririn. Ya, katanya seperti itu pun menurut pengakuan Ririn. Ya, hanya komunikasi sama Ririn karena katanya disuruh mencairkan ini, itu dikasih kuasa mencairkan ini itu, yaitu pengacara Ririn waktu itu ya, untuk mencairkan dana pensiun. Sangat tidak masuk akal. Jika ada seseorang yang menerima SMS atau chat dan Aman Yani, atau mungkin menerima sebuah pesan dari Aman Yani, itu bisa jadi semua adalah skenario Ririn, dan bisa jadi, ini dugaan saya, jangan-jangan itu juga Ririn juga yang SMS dan HP tersebut ada di tangan Ririn. Itu dugaannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini kasus akan terungkap, sebuah misteri, rahasia yang sangat besar ini akan terbongkar semuanya. Ya teman-teman ya, pasti akan terbongkar karena ini semakin mengerucut, semakin mengerucut. Ini tugasnya penegak hukum, dan kita hanya bisa menyupport penegak hukum, mendoakan penegak hukum agar bisa menyelesaikan kasus ini, dan saya yakin bisa terbongkar semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.